Alas Ruban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang, tapi bagi masyarakat Jawa Tengah tahu tentang keangkeran Alas Ruban. Daerah ini punya kesan tersendiri. Alas Ruban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Provinsi Jawa Tengah. Mulai dari cerita-cerita berdarah sampai penampakan hantu penunggu Alas Ruban. Alas Ruban adalah hutan yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan jalan ini dibuat untuk menghubungkan kota-kota antar provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Jalan ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Alas Ruban dikenal sebagai tempat pembuangan mayat. Ada begitu banyak rumor soal Alas Ruban. Dan salah satu yang paling terkenal di antaranya adalah cerita tentang tempat ini yang dikatakan dijadikan lumbung pembuangan mayat. Kamu pasti pernah mendengar Petrus alias penembak misterius. Konon katanya mayat-mayat korban Petrus itu dibuang di sini. Pernah ada saksi mata yang melihat hal ini dan kemudian berkembang menjadi cerita seram. Ngerinya lagi, begitu dibuang, mayat-mayat itu langsung lenyap dalam hitungan hari. Ada dugaan kalau mereka dibawa oleh hewan-hewan buas. Masih soal si mayat yang dibuang, konon katanya mereka sering berkentayangan dan menakuti orang-orang yang melewati hutan ini. Jalan Alas Ruban sudah ada sejak abad ke-18 dan dibangun oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan membuat jalannya. Yang lebih mengerikan lagi, jalanan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya, kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara dan penampakan hantu korban kekejaman Belanda. Melewati jalan Alas Ruban tak hanya harus dengan kendaraan yang bagus, tapi juga dengan mental yang kuat. Kendaraan juga layak jalan. Hal itu memang dibutuhkan karena jalanan di sini cukup ngeri. Jalannya berbelok-belok di beberapa titik dan cukup curam naik turun. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalanan ini. Entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan sampai disesatkan oleh setan. Di beberapa spot, jalanan Alas Ruban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib. Dari cerita-cerita masyarakat setempat, jalan Alas Ruban ini juga sangat rawan kecelakaan. Jika dihitung, mungkin sudah ada ratusan kecelakaan terjadi di tempat ini, dengan rata-rata korbannya meninggal dunia. Menurut penduduk setempat, alasan kenapa orang sering kecelakaan adalah karena kurang fokus, entah karena lingkungannya yang bikin merinding, atau bahkan dihantui oleh makhluk halus. Tak hanya itu, jalanannya
licin, dengan beberapa tikungan yang tajam. Rata-rata, kendaraan yang lewat juga berkecepatan tinggi, sehingga membuat risiko kecelakaan semakin besar. Makanya, selalu berhati-hati ketika melewati jalan ini, karena hal yang buruk sangat mungkin terjadi di sini. Berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah menelusuri jalanan ini, ada beberapa pantangan yang harus dihindari jika ingin selamat melewati jalur alas roban. Pertama adalah jangan pernah melewati saat malam hari. Usahakan pagi atau siang ketika langit masih terang. Jika lewat alas roban malam hari, biasanya kurang fokus, kabut sangat tebal dan lebat. Tantangan selanjutnya adalah selalu abaikan godaan yang ada di jalan. Jadi, ketika kamu melihat sesuatu yang ganjil, usahakan tidak usah peduli. Bahaya kalau kamu sampai terlalu mengindahkan itu, karena yang bakal terjadi adalah hilangnya fokus gara-gara ketakutan. Tak hanya itu, jika sudah termakan takut, biasanya godaan-godaan berikutnya datang secara beruntun. Itulah cerita misteri keangkeran alas roban yang ditulis oleh Rizal. Semoga bisa menghibur teman-teman dimanapun berada, dan ditunggu episode